Assalamualaikum, kembali lagi di channel dimana kita belajar ngonten, berani mulai, berani berbicara, berani ngomong-ngomong ngomong apa saja yang penting ngomong. Nah, teman-teman semua, di sini saya berada di salah satu tempat yang unik ya, karena di belakang saya ada rumah yang belum jadi. Itu obrolan tidak penting, oke? Yang terpenting kita adalah ngomong 10 menit. Itu target kita di episode sekarang. Nah, teman-teman, saya mau cerita tentang perdesaan karena saya berada di salah satu desa di Indonesia, di Jawa Timur ini. Salah satu desa yang ada di Jawa Timur. Di persawahan dan di rumah-rumah yang belum jadi seperti ini. Nanti saya akan lihatkan sawahnya. Bentar. Nah, itu sawahnya. Ini adalah salah satu sawah yang ada di Jawa Timur. Jadi sawah yang lagi menanam padi. Nah, intinya bukan itu. Saya mau cerita tentang sawah karena target kita ngomong di 10 menit. Untuk kita bisa ngonten, sebenarnya ketika saya mempelajari itu adalah konsentrasi dan konsisten. Nah, konsentrasi dan konsisten. Konsisten itu dalam bahasa bahasa agamanya itu yang namanya istiqomah. Dan istiqomah itu sangat berat gitu, kalau tidak dilakukan. Ya. Eh, tidak berat ya kalau tidak dilakukan ya. Tidak berat kalau tidak dilakukan karena tidak dilakukan. Kalau berat itu dilakukan gitu. Dan sebenarnya keistiqomahan itu bisa terjadi ketika dilaksanakan secara rutin. Nah, untuk teman-teman, kenapa kok dari keistiqomahan kita membuat video itu membuat suatu hal yang luar biasa? Karena jarang ada orang yang bisa beristiqomah gitu. Ada faktor-faktor tertentu yang buat ketidakistiqomahan atau ketidakkonsistenan seseorang. Satu, karena kesibukannya, mungkin prioritas yang lain, mereka mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain ada yang lebih diutamakan. Ada juga karena mungkin malas, ada juga karena menanggapi dari kegiatan-kegiatannya itu kayak apa ya gitu. Ini teman-teman, dia melihat di view view. Dia melihat view-nya gitu. Ketika dia membuat konten tidak ada yang subscribe, kemudian tidak ada yang melihat, hanya 5, 10, 5, 10. Ah, capek lah, males lah. Besok lagi buat. Besok buat, besoknya nggak lagi buat. Nah, ini yang ketidak pastian dia membuat konten tidaknya. Inilah yang membuat seseorang yang tidak bisa melaksanakan yang namanya konsisten atau istiqomah. Nah, itu. Jadi kalau kita mau istiqomah itu, kalau yang saya rasakan, karena kita di sini berbagi cerita, berbagi pengalaman dan apa yang saya ketahui dan setelah saya pelajari sedikit demi sedikit setiap harinya, saya akan sampaikan di konten episode-episode yang saya buat gitu. Nah, di episode ini saya belajar tentang konsisten, bahwa seorang itu harus konsisten melakukan apa saja, terkhususnya membuat konten seperti kita ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan awal, kita mau bercerita tentang perdesaan. Nah, perdesaan. Bahwa gini teman-teman, banyak orang-orang yang di perdesaan itu yang menganggap bahwa enak ya hidup di desa, enak ya hidup di desa. Dia nggak tahu aja bahwa orang-orang desa itu juga berpikir bahwa enak ya hidup di kota, enak ya hidup di kota gitu. Bisa melihat keramaian, tempatnya ramai, untuk jaringannya lancar, lancar aja ya. Mau kemana-mana enak, jaringannya juga enak, ke sana ke sini itu enak gitu. Tapi yang dirasakan oleh orang-orang kota juga berbeda. Mereka menginginkan di perdesaan karena sudah menganggap bahwa kota itu jenuh, kota itu sibuk, kota itu riuh dengan suara-suara yang mereka tidak mau ingin dengarkan. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa kebisingan sehingga mau mencari kedamaian. Kedamaian itu ada di desa. Kita bisa melihat di desa itu sangat luar biasa ya. Ketika kita berada di desa itu sangat sejuk. Kita melihat gunung-gunung, kita di pinggir sawah, di pinggir pantai mungkin.
Ini sangat luar biasa gitu. Orang-orang yang mungkin mencari, makanya banyak orang-orang yang pergi ke desa, pergi liburan ke pantai, ke wisata-wisata yang ada perdesaan gitu. Mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang mungkin sudah mengalami menjalani kehidupan yang bising dari setiap harinya itu ya. Bising sekali. Dunia ini bising gitu. Lihat orang tiap hari bertengkar, lihat tiap hari orang yang berjalan, bermotor, mobil klakson, sumpek gitu kalau di kota. Makanya mereka lebih ketika liburan itu di desa-desa, di pantai, di tempat-tempat yang sepi gitu. Nah, seperti itu. Dia menginginkan menganggap bahwa desa itu enak ya gini karena mereka sudah menjalankan di kota. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa orang-orang desa itu juga menginginkan hidup di kota karena mereka juga sudah jenuh setiap hari lihat tanaman, setiap hari cuman bisa ngelihat wedus, setiap hari cuman lihat jangkrik, ayam dan sebagainya. Lah, seperti itu yang mereka rasakan. Tapi orang-orang kota itu ya kita kalau misalnya tahu ya teman-teman, itu sebenarnya ya kita saling aja lah kalau misalnya mau pindah atau tidak ya terserah. Nah, teman-teman saya pindah view ya karena di sini kita lebih ke apa namanya? Lebih ke sawah ini pada sore hari kita di sawah sini ya ini sudah mulai gelap karena saya tadi di sore hari tidak apa-apa karena tidak dipermasalahkan ya. Ini gelap ya suasananya dan saya tidak terlihat tidak apa-apa yang penting suaranya jelas. Ini target kita adalah di eh suaranya kita target 10 menit ya sampai 10 menit tidak masalah. Yang saya lanjutkan untuk cerita di perdesaan. Nah, saya itu orang yang sudah hidup di desa dan juga di kota. Jadi ya mengetahui lika-liku yang ada di desa dan juga ada di kota ya. Sehingga bisa membandingkan antara kota dan desa. Meskipun ketika kita berada di desa itu sangat nyaman sekali aslinya ya teman-teman. Kalau orang yang bisa menikmati di perdesaan, tapi tidak bisa kalau di perdesaan itu kita hidup semena-mena gitu. Karena di desa itu lebih ada yang namanya hukum desa. Hukum desa itu apa? Ada adat, ada budaya yang harus dijalani ketika kita berada di desa. Kalau di desa kita tidak bersosial, kita tidak ikut serawung dengan masyarakat ini sudah menjadi omongan. Kita gerak segeraknya di masyarakat itu udah jadi omongan tetangga karena tetangga itu adalah CCTV yang mengikuti kita setiap hari itu bahkan 24 jam kita mau apa kita setelah makan keluar itu dilihati kita nggak kerja keluar itu dibilang pengangguran kita pengangguran pun masih gitu dibicarakan atau kita sudah kerja pun dibicarakan. Nah, tapi kita menganggap seperti itu hal-hal yang biasa gitu, membuat cerita yang ada di masyarakat. Makanya kalau kita di masyarakat tuh mentalnya harus kuat dengan omongan-omongannya seperti itu. Yang kedua kita harus serawung dengan masyarakat. Ketika kita introvert itu harus dihindari ya, jangan sampai di desa orang introvert itu harus dihindari. Ya kita paksakan bahwa orang introvert itu sebenarnya bisa, cuman dia tidak mau memaksakan gitu. Kalau dipaksa setiap hari dikit demi sedikit gitu harus berani menghadapi satu orang, dua orang itu sebenarnya bisa. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika kita di desa itu sangat nyaman ketika kita apapun yang ada di desa itu orang-orang suka membantu kita ya. Kita ada masalah, kemudian kita ada problem itu sebenarnya mereka mau serawung kepada kita. Kita ada masalah sedikit pun kemudian kita ada acara, mereka akan menemani dan membantu kita gitu sebagai masyarakat yang ada di perdesaan itu. Itu enaknya namanya gotong royong. Sesama membantu di dalam kemasyarakatan juga organisasinya jalan dari anak-anak TK, SD, Madin itu lengkap yang ada di perdesaan seperti ini. Nah, kalau di perkotaan kan tidak lolo gue. Kenapa? Karena ketika kita berada di kota itu sudah menganggap bahwa kota itu tempatnya orang-orang yang sibuk. Apalagi kalau di kota kita berada di perumahan teman-teman. Di perumahan itu orang-orang itu ya lolo gue gitu. Jarang ya satu dua orang-orang yang menganggap bahwa sebelahnya itu adalah tetangganya. Tapi kebanyakan orang-orang yang sudah tidak peduli akan tetangganya karena apa? Ya jam 9 jam 8 pulang kerja itu langsung istirahat, fokus ke keluarga sehingga tidak ada lagi aktivitas di luar rumah. Kemudian ya pulang pulang dari kerja ya istirahat gitu. Kemudian pergi lagi kerja lagi. Jadi nggak ada waktu untuk lingkungan.
karena di situ juga udah ada satpam yang jaga, nggak ada ronda pos ronda. Kemudian di situ yang bersih-bersih juga ada petugasnya dari perumahan, dan kalau di kota-kota seperti itu. Makanya sebenarnya sih siapa yang menjalani dalam dua posisi seperti itu ya saling menerima aja. Yang di kota karena sudah terbiasa di kota ya harus menjalani kehidupan di kota. Tapi bagaimana cara mereka untuk menikmati kehidupan ketika diriuh bisingnya kehidupan yang ada di kota, dia harus menjalani. Kalau di desa juga bagaimana dia bisa menikmati dengan alam, dengan dan sebagainya. Atau mereka saling saling bergantian. Kalau misalnya libur yang di desa bisa ke kota, yang di kota bisa ke desa. Nah, seperti itu teman-teman kan sudah 10 menit kita. Oh, alhamdulillah. Maaf ya teman-teman karena di sini cuacanya sudah gelap karena mungkin kita menyaksikan dari mulai agak terang tadi sampai ke maghrib ini karena ya, saya memikirkan sesuatu hal tentang desa. Saya melewati desa dan ingin saya bicarakan karena apa yang apa yang saya pikirkan harus saya ungkapkan gitu. Kalau tidak nanti lupa gitu. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton dengan kegabutan teman-teman menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat.